Oke, pagi yang cerah. Selamat pagi saudara-saudara, rekan petani semua di seluruh Indonesia. Pada pagi hari ini saya sedang berada di salah satu perkebunan atau lahan pertanian seorang anggota wanita tani Indonesia. Seperti yang saya tempat berdiri ini ada pohon cengkeh nih. Pohon cengkeh dari salah satu perkebunan cengkeh milik daripada seorang anggota wanita tani di kampung saya. Di sini karena kekurangan lahan atau keterbatasan lahan, beliau menjadikan lahan pertaniannya seorang wanita tani ini sebagai lahan campur sari yang terhebat menurut saya. Saking hobinya ia bertanam tanaman sehingga lahan perkebunannya menjadi sangat banyak jenis tanaman pertanian yang semuanya bermanfaat. Oke, kita saksikan bagaimana perjuangan seorang wanita tani di kampung saya. Selamat pagi Bu Mas Nani. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Bustami. Pak John. Oke, Pak John. saudara-saudara Saya semua, menaik rekan cengkeh. petani semua, kita Saya saksikan menaik cengkeh. ini Ya. perjuangan seorang wanita tani di kampung saya. Iya. Namanya Ibu Mas Nani. Halo. Ibu Mas Nani sangat rajin bertani dan berjuang sebagai seorang wanita tani. Itu hampir dari setengah baya hidupnya hingga saat ini. Oh, beliau sedang naik cengkeh, guys. Begitu cara naik Saya cengkeh, mengambil memanen cengkeh cengkeh ini, itu guys. sebenarnya cengkeh harusnya harganya mahal. Ya. Bayangkan, seorang petani cengkeh harus naik tangga. Ini masih pendek karena cengkehnya masih muda. Ini buahnya lebat, guys. Nah, nih cengkehnya semuanya pada lebat. Ini jenisnya Zanzibar kali ya. Jadi dalam panen cengkeh harus memanjat setinggi itu. Ini pun masih muda cengkehnya. Dan Ibu Mas Nani dengan gagah berani ya tetap menjalankan usahanya, yaitu memanen sendiri Ya, cengkeh Pak. tersebut. Ya. Jadi mudah-mudahan cengkeh harganya mahal untuk kedepannya. Karena perjuangannya ini mempertaruhkan nyawa. Jatuh ke bawah, wah jangan dibilang nih. Dan sedangkan cengkeh itu ketinggiannya di kampung saya bisa mampu mencapai hingga 7 meter. Nah, untuk yang cengkeh muda ini ukurannya sekitar 4 meter, guys. 4 meter. Ini sang cewek anak gadisnya yang penuh harapan, sangat bangga punya ibu seorang wanita tani yang tangguh dalam mengusahakan pertaniannya ya. Ini guys, hasil dari petikan Ibu Mas Nani. Nah, ini cengkehnya. Wah, cengkeh adalah salah satu bahan terpenting untuk rempah dan obat-obatan ya di dunia sejak zaman kolonial, guys. Nah, ini si Yana. Wah, ini cewek tani Indonesia nih. Bangga sekali punya seorang ibu yang tangguh dalam mengusahakan pertaniannya. Oke, ini pohon cengkehnya tersusun rapi nih, guys. Nah, tuh. Jadi cengkeh adalah salah satu komoditi pertanian andalan Indonesia sejak zaman kolonial. Dan di sini Ibu Mas Nani saking hobinya bertanam tanaman, guys. Di sini banyak sekali bermacam rupa tanaman. Ya. Mulai dari ini yang namanya cengkeh, dia tanam. Ini sekitar umuran 6 tahun ini kalau nggak salah menurut keterangan dia ya. Jadi sudah berbuah. Cengkeh cukup subur di daerah saya, yaitu di kawasan Dempo Tengah, Pagar Alam, Sumatera Selatan. Dan di sini Ibu Mas Nani sudah menyelesaikan beberapa pohon. Baru beberapa jam, tapi harus santai dan 100% konsentrasi penuh. Atau, jangan ngantuk di sana, guys, bisa jatuh. Jadi, Hai guys. ya itu dia cewek tani Indonesia. Ya, cukup tangguh di zaman Covid ini. Tidak ada yang bisa kami lakukan oleh para petani kecuali tetap berjuang di pertanian kami. Di sini saking hebatnya Ibu Mas Nani seorang wanita tani ini, banyak sekali tanaman
Selain cengkeh, dia punya kemiri guys. Tuh, ada kemiri juga dia tanam. Ini baru yang jenis pohon-pohon. Satu jenis lagi, nggak tahu ya, limus orang bilang nasional ya. Tapi kalau di kampung saya ini dibilang bacang. Berarti ada sudah 3 macam, ada bacangnya juga. Oke, selanjutnya Ibu Mas Nani ini tentu saja di lahan pertaniannya ini pohon cengkeh tadi ditanam dengan jarak antara 5 dengan 5 meter lawan 7 meter dengan sebagai pelindung kopi. Ini kopinya guys. Jadi ini kopi tanaman Ibu Mas Nani, seorang anggota wanita tani kita. Nah, ini kopi yang sudah berbuah. Nah, cukup lebat guys. Untuk seorang wanita tani menanam kopi hingga berbuah seperti ini sudah sangat hebat ya. Jadi di sini jenis kopi yang ditanam yaitu jenis kopi robusta. Nah, tuh guys, buahnya lebat nih. Selain itu, Ibu Mas Nani lahan pertanian dipenuhi oleh sayur-sayuran, yaitu antara lain ini ada ubi kayu. Hampir di setiap titik di pertanian Ibu Mas Nani ini ada sayuran loh. Ini ada ubi kayu, bergandeng dengan pohon kopi. Sama-sama subur guys. Terus ada lagi ini yang paling enak nih di kampung saya. Ini kemumu ayam atau sejenis talas untuk disayur dengan campuran ayam biasanya. Kalau daging bisa juga guys. Terus selain daripada itu, saudara-saudara, rekan petani sekalian, Ibu Mas Nani tentu saja akrab dengan rempah-rempah yang namanya wanita ya. Di sini di sekeliling kebunnya ia tanam jenis bumbu atau rempah lengkuas. Nih, wah, Ibu Mas Nani rajin nih nanam lengkuas. Lengkuas ini salah satu bahan terpenting ya di rempah-rempah. Pindang nggak ada lengkuasnya, bagaikan mobil gak ada bensin yang gak ada bau sedapnya guys. Oke. Selain itu, yang merambat ini Ibu Mas Nani tanam sejenis kacang untuk sayuran. Ini kacang naon nih kalau di tempat saya. Nggak tahu kalau di sana. Jadi punya kacang naon juga. Selain itu juga ada kunyit. Ibu Mas Nani juga tanam kunyit. Kunyit ini juga ditanam seperti lengkuas tadi di sekeliling kebun guys. Kemudian di antara batang kopi, ya ini batang kopi kan. Nah, ini ada cengkehnya tadi juga. Nah, ini ada pohon cengkeh yang lagi lebat berbuah tuh. Yang dipanen Ibu Mas Nani tadi. Dan Ibu Mas Nani menggandeng juga kopi cengkeh dengan juga ubi kayu umbian. Nih, ini batang kopinya. Ini cengkeh jaraknya cuma berapa guys? Ditambah lagi ada satu ditanam juga ubi kayu. Tapi saya nggak mau cabut nih, belum panen katanya kali ya. Tapi saya yakin sudah ada umbinya nih. Nah, terus ini adalah perpaduan yang sangat aneh ya bagi saya. Mungkin saking hobinya beliau bertanaman, apa saja ditanam dan semuanya subur. Ternyata kekurangan lahan bagi seorang wanita tani tidak jadi masalah. Pokoknya mereka dia ini rajin menanam. Semua ditanam dan semuanya subur. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat apa aja yang ada di kebun Ibu Mas Nani. Ini guys. Ini jipang kalau nasionalnya. Kalau kami bilang labu nih. Ini labu khusus untuk sayur nih. Yang diambil cuma pucuk-pucuknya sehingga tidak dikasih rambatan. Jadi di sini daunnya nanti akan menjalar seperti ini guys. Nih, oleh Ibu Mas Nani ini dipanen, diambil, diikat terus dijual dengan penduduk setempat. Dan di sini juga sudah menyiapkan bibit terong nih, bibit terong ditebar di bawah pohon kopi. Nah, itu dia. Oke, kita jalan lagi ya guys. Selain itu Ibu Mas Nani juga punya ini, ganyong. Tahu nggak ganyong? Ganyong ini adalah salah satu umbi-umbian yang bisa dijadikan agar, tepung agar ya, agar direbus langsung konsumsi juga bisa. Ganyong ini punya serat yang tinggi, begitu kata PPL di daerah kami.
Oke guys, kita jalan lagi. Nih, lagi-lagi kita ketemu dengan jipang untuk sayuran tadi. Ini baru saja selesai dipanen 3 hari yang lalu. Sebelum itu ini pada pucuknya mudah-mudahan. Selain itu Ibu Mas Nani juga sudah tanam pisang juga di lahannya. Apa saja ditanam? Nih pisang. Baru tanam nih, umur sekitar baru 4 bulanan katanya ditanam. Pisang lilin, jenis pisang lilin yang ia pilih karena pisang lilin harganya mahal, manisnya bukan main. Oke. Selain pisang kita lihat lagi ada apa lagi ya. Jadi Ibu Mas Nani sangat banyak jenis tanaman. Ini salah satu jenis kacang juga. Ini namanya kacang kerupuk kalau kami bilang. Salah satu jenis kacang-kacangan, bisa untuk sayur. Bijinya diambil juga bisa sebagai panganan pendamping kopi. Caranya direbus lalu digoreng dengan bumbu. Sangat nikmat guys. Ini anti corona kali ya. Selain itu Ibu Mas Nani, lagi-lagi kita ketemu dengan pohon ubinya. Ini angkatan 5 kilo nih kalau dicabut. Di samping pohon jambu bangka kalau kami bilang, atau jambu susu kalau kakek-kakek bilang jambu susu. Ini jambu biji, tuh lihat, tapi sedang tidak berbuah guys. Ini ada musimnya, buahnya ada tapi masih kecil-kecil tuh. Masih kecil-kecil buahnya. Ini juga salah satu usaha Ibu Mas Nani. Kalau buahnya sudah banyak masak, itu diambil, dibawa ke sekolahan SD, itu dijual sama anak-anak yang semuanya pada senang jambu biji, manis, serasa. Oke guys, selain itu ini Ibu Mas Nani juga tanam ini nih, nggak tahu ini. Ibu-ibu paling ngepot sama ini ya, disambal enak nih. Disambal pakai teri udang. Ini Ibu Mas Nani tanam ini yang masih kecil, ini yang siap dipanen. Nih, merambat-rambat sekehendak hatinya saja. Ini pohonan yang bernama embing kalau kami bilang. Di daerah saya embing namanya, tapi tidak tahu secara nasional apa namanya ini ya. Tapi yang jelas dari bentuknya aja ya kita sama tahu aja, kasih nama masing-masing ya. Ini lengkuas tadi guys. Ini pisang yang baru beberapa bulan ditanam. Ini ada embing lagi, beda varietas dengan yang ini. Ini agak hitam ya. Ini embing hitam namanya. Yang ini embing hijau. Coba kita lihat apa hasilnya. Wih, luar biasa guys. Nih buahnya guys. Ibu Mas Nani tanam ini embing. Yang ini agak terlindung, beda kelakuan dengan yang itu tadi. Nih. Ini guys. Salah satu pendukung serat warga-warga kampung dari tanaman Ibu Mas Nani. Dia jual hampir 3 kali sehari. Ini sangat enak rasanya. Dilalap mentah ini juga boleh, sama dengan lalap timun atau yang lainnya. Tapi kebiasaan sini sambal pakai ikan teri. Jadi dia punya banyak nih. Semuanya pada merambat di sini. Tuh. Nih. Luar biasa Ibu Mas Nani menanam segala jenis tanaman di lahannya. Dengan keterbatasan lahan, ia tetap menjalankan hobiannya bertanam. Nah, dari kopi tadi, tanam sulam terus dilakukan oleh Ibu Mas Nani. Selain itu guys, Ibu Mas Nani juga tanam nih. Kalau di tempat saya nih jempak gipe nih guys. Nih. Ini jenis bawang daun yang disayur. Ini juga salah satu penghasilan dari Ibu Mas Nani. Hampir sama dengan itu 3 kali sehari. Dia potong ini untuk dijual. Ini enak benar kalau campur dengan sarden. Itu kalau di sini guys. Ini terongnya Ibu Mas Nani baru tumbuh. Selain itu dia juga tanam ini. Kalau di tempat saya namanya kempol. Salah satu jenis talas yang menghasilkan umbi guys. Umbinya kayak begini nih. Nah, talas umbi. Yang diambil umbinya untuk direbus atau digoreng. Ini juga dijual oleh Ibu Mas Nani. Hampir 3 bulan sekali. Kita jalan lagi guys. Nah, ini beberapa jenis bawang daun yang tadi ditanam. Selain itu dia juga tanam
Mungkin ada ibu-ibu juga kenal dengan ini ya. Ini namanya talas apor, keladi apor. Ini sangat nikmat guys untuk sayur. Nih, jadi Ibu Mas Nani banyak tanam ini. Keladi apor. Nah, keladi apor ini juga dijual oleh Ibu Mas Nani hampir setiap sebulan sekali. Caranya nggak dipanen semua, sedikit-sedikit. Ambil ibunya, anaknya ntar gede dipanggil diambil juga. Banyak beliau tanam. Oke, nah ini kimpul tadi guys. Jadi yang besar yang sudah banyak umbinya dia begini. Tinggi dong. Rimbun. Umbinya banyak di sini. Nih, ini sudah dipanen beberapa kali oleh Ibu Mas Nani. Kemudian dia tumbuh lagi, berumbi lagi. Nah, seperti ini umbinya guys. Nah, oke, saya coba ya satu. Ini yang diambil. Ini yang diambil umbinya, dijual ke penduduk. Nah, tapi seorang wanita tani ini belum bisa produksi besar-besaran karena usahanya dananya terbatas. Oke, kita lanjut lagi guys. Ibu Mas Nani juga menggandeng kopinya dengan kates. Ini kates yang paling aneh ya. Berbuah baru satu, maklum baru tanam. Nih udah ada putiknya. Berarti sebentar lagi Ibu Mas Nani jual kates dari yang ini. Tapi sebenarnya ini bukan yang pertama kali ya. Udah hampir sepanjang kebun ini ada katesnya. Contohnya tuh udah tinggi tuh. Nah, itu udah berbuah puluhan kali. Tuh, gak ada yang nggak kenal kates kan? Kalau di sini kates itu yang mentah dijual guys. Orang buat campuran bikin pempek yang di dalamnya tuh, bikin pastel. Oke, ini salah satu pohon kopinya Ibu Mas Nani tadi. Pada kuning-kuning buahnya bos. Ada yang udah merah-merah tuh. Yang ini tadi. Begini. Dan salah satu tanaman yang juga penting ini. Kami tanam ini, sebut ini tubahama. Tanaman yang diambil akarnya nanti untuk dicampur dengan air kemudian disemprotkan ke tanaman-tanaman ini sebagai untuk pengusir hama. Jadi tidak pakai pestisida, dia pakai yang alami, tidak berbahaya bos. Oke, nah ini tempatnya Ibu Mas Nani. Kalau dia istirahat dia ke pondok ini. Seorang wanita pejuang tani Indonesia, memang sangat tangguh. Ini serai guys. Punya serai juga. Ini umbi daripada kimpul tadi guys. Ini sengaja dibeginikan sebagai untuk bibit, untuk perbanyakan. Ini Ibu Mas Nani. Dia kalau istirahat dia di pondok ini. Kemudian kita lihat lagi apa saja yang tanam oleh Ibu Mas Nani yang sangat rajin bercocok tanam di kampung saya ini. Ini pucuk ubi tadi guys. Ubi yang ini beda dengan ubi umbian tadi. Itu ubi umbian ditanam di samping pohon kopi tadi yang kita lihat seperti ini. Yang tinggi ini diambil umbinya. Tapi kalau yang ini pucuknya guys. Jadi pucuknya begini. Ini diambil oleh Ibu Mas Nani. Yang kayak begini diikat terus dijual ke penduduk kampung. Maaf, Bu Mas Nani belum mampu jual untuk kecamatan misalnya skala besar. Dia hanya mampunya untuk penduduk sekitaran. Jadi ini pucuk ubi. Klik mungkin di download, itu ada lagu pucuk ubi. Kali terinspirasi dari Ibu Mas Nani ini ya. Ada sayur pucuk ubi nih. Ini salah satu tanam sulam dari Ibu Mas Nani untuk pohon kopinya. Selain itu Ibu Mas Nani juga punya jambu air tuh. Jambu air ini sebagai pencukup katakanlah sebagai makanan penutup ya. Habis makan jambu air dia. Selain jambu air dia punya jengkol. Nah itu pohon jengkol.
Jadi banyak sekali tanaman di sini. Ini jengkol itu. Secara nasional Indonesia, saya rasa nggak ada yang nggak kenal dengan jengkol. Ibu Mas Nani punya tuh. Kalau musim jengkol, Ibu Mas Nani naik juga kayak naik cengkeh tadi. Gagah berani dia naik pohon jengkol. Diambil, dikupas, dan dijual. Setelah dijual tentu saja menjadi rendang. Siapa tahu yang pesan rendang jengkol itu adalah saudara. Oke, kita jalan lagi. Tuh, ini pohon kates ditanam dengan embing tadi, sejenis yang ini yang saya pegang nih. Tapi yang jenis hitam tuh naik merambat hingga ke atas pohon kates. Tuh, buahnya banyak kan? Belum dipanen yang ini guys oleh Ibu Mas Nani. Nanti dinaik juga. Ibu Mas Nani jago panjat. Dia naik pohon kates ini, diambil ini. Diambil, diturunin, terus dijual. Tuh, itu udah 5 meteran tuh di atas. Tapi Ibu Mas Nani dengan gagah berani, kali punya ilmu kanuragan ya. Terus dia naik, dapet nih, semuanya pada diturunin, buah lagi naik lagi. Ini salah satu yang penting juga. Ini saya juga lagi nggak tahu guys, ini tuh tumbuhan sejenis yang ini sebenarnya sangat katakanlah penting juga, harganya juga mahal. Nih, kemukus. Nah, salah satu bahan obat-obatan. Ini namanya kemukus. Buahnya seperti ini guys. Ini bukan cabai Jawa, ini kemukus. Mahal juga untuk obat-obatan. Harganya ratusan ribu per kilogram kering. Kalau yang basahnya cuma 35.000. Tapi cukup jadi penghasilan loh. Ini yang belum penghasilan full. Ini masih muda, baru ditanam. Nah, Ibu Mas Nani tanam ini kemukus. Sekarang kemukus lagi heboh-hebohnya. Jadi topik pembicaraan di pertanian nasional. Sedang galak-galaknya mengembangkan ini. Karena nggak ada di negara lain kemukus ini. Menurut saya, tapi nggak tahu dong. Kalau di sananya ya, malum saya orang kampung. Nih kemukus sudah ditanam oleh Ibu Mas Nani. Salah satu komoditi penting andalan nasional insya Allah ke depan ya, kemukus kalau terus dikembangkan. Dan selain itu Ibu Mas Nani punya apa lagi? Duren. Setiap petani dekat dengan duren. Nggak mampu beli, ya mereka karena miskin, mereka tanam. Nih pohon durennya. Nah, masih kecilnya, masih muda. Tapi musim duren belakang yang barusan lewat, Ibu Mas Nani panen banyak nih. Ini dapat. Sorry guys, nggak bisa perlihatin buahnya. Udah habis dipanen. Nah, dan itu Ibu Mas Nani juga punya apa? Itu nangka. Punya nangka juga guys. Bisa dimasakkan buahnya untuk dikonsumsi langsung. Yang muda bisa disayur, campur ayam, jadi opor. Berarti Ibu Mas Nani juga punya nangka. Selain punya nangka, apa lagi ya? Ibu Mas Nani punya apa lagi? Wanita tani kita yang sangat rajin bercocok tanam. Tentunya. Nih, sawo Manila. Ibu Mas Nani juga tanam sawo Manila. Wah, ini dia guys. Di antara pohon kopi, dia gandeng dengan sawo Manila. Nih guys, udah buah nih. Tapi belum masak. Kalau ada yang masak, rekan-rekannya, guys semua, saya kasih. Mintain aja ke Ibu Mas Nani. Kalau rekan-rekan mau datang sini dikasih gratis. Kalau mau dikirim, harganya mahal nih. Organik. Nah, tuh. Asik ya. Wah. Wah, luar biasa tanaman Ibu Mas Nani. Selain punya sawo Manila, Ibu Mas Nani juga nah ini seorang ibu panen lengkuas. Ini lengkuas untuk pindang. Kayu. Ini juga ubi kayu. Jadi beliau ini tetangganya dari Ibu Mas Nani. Begitulah namanya ibu-ibu di kampung, mereka saling datang mendatangi. Dia panen lengkuas sama ubi kayu guys. Dan itu Ibu Mas Nani punya apa lagi guys? Luar biasa. Ada kelapa.
ditambah kelapa lagi guys. Ibu Mas Nani ternyata orang yang hebat, selalu hobi bertanam. Tuh yang di atas, kelapa muda kalau lagi panas-panas. Aduh, ngiler saya guys. Nih buahnya bisa saya sentuh nih. Wow, nah ini buahnya nggak begitu tinggi-tinggi bener lah. Ini sudah dipanen. Yang tinggal itu yang masih muda, yang udah tua udah dipanen tuh. Itu juga punya kelapa berarti Ibu Mas Nani ya. Tapi tetap juga pendampingnya semuanya pohon kopi. Di mana-mana ada pohon kopi begini. Selain itu Ibu Mas Nani, selain punya durian, apalagi dia punya. Rekan-rekan mungkin tahu ya apa namanya ini. Apa ini? Tuh. Ini salah satu tanaman penting juga. Namanya apa guys? Murbei. Murbei ada salah satu tanaman yang juga penting bagi petani. Buahnya untuk konsumsi sebagai buah-buahan. Daun-daunnya itu berguna untuk sebagai obat-obatan, sebagai pencuci tangan. Kalau lagi di kebun ya, tangan kita kotor, kita ambil daun murbei, kita cucikan tangan, itu cepat bersih guys. Selain itu Ibu Mas Nani juga tanam di lahannya itu jenis sayuran apa lagi? Nih pakis. Nah ini guys. Tuh, kalau orang kampung kenal dong sama ini. Enak benar nih di sayur campur ikan. Ibu Mas Nani tanam banyak. Nih contohnya. Semua tinggal petik. Nah kalau kondisi sudah begini sudah siap petik ini guys. Dipetik, dikumpulkan, terus diikat, dijual juga. Nih, aduh luar biasa ya, punya itu juga memang rajin. Selain itu Ibu Mas Nani juga tanam sejenis bawang yang ini. Nah ini bawang umbi tuh guys. Jadi ini bawang beda dengan yang tadi. Bawangnya yang kayak begini. Tuh. Yang diambil nih, yang dipanen nih umbinya. Ini masih kecil guys. Kalau udah gede dia sebesar ini. Ini untuk sayur juga. Dicabut, diikat, dijual. Jadi Ibu Mas Nani memang seorang wanita kreatif bertanam tanamannya. Ya selain itu bayam. Nah tentu warga kampung kami nggak kurang bayam dong. Vitamin dari bayam ini selalu ada. Ibu Mas Nani sering jual bersama anggota kelompok wanita tani yang lain, bersama rekan-rekannya berjualan sayuran, mendukung suami mereka. Ya terus kita jalan lagi guys. Apalagi yang dipunya oleh Ibu Mas Nani, saking hobinya ia bertanam. Wah jeruk guys. Ibu Mas Nani juga tanam jeruk, tapi belum menghasilkan guys. Masih muda, buahnya sudah ada tapi masih kecil. Nah seperti ini guys. Jadi Ibu Mas Nani juga tanam jeruk. Ada satu nih yang gede. Tuh, ini jenis jeruk gerga yang belum masak ya, masih jauh. Jadi Ibu Mas Nani juga tanam jeruk di lahan kebunnya. Ada berapa jenis ya buah-buahan dia. Nah ini yang murbei tadi guys. Nah bentuknya seperti apa? Nah, seperti ini. Ini salah satu tanaman penting juga. Yang ini talas. Dan Ibu Mas Nani juga punya mangga. Tuh mangganya. Pohonnya lagi nggak sehat, stres karena habis berbuah lebat. Sehingga saat ini dalam keadaan pertumbuhan perbaikan. Nanti daunnya rimbun kembali, berbunga kembali, dan berbuah lagi. Ibu Mas Nani tersenyum kembali. Oke. Selain itu tadi, apakah masih ada yang lain? Oh tentu saja. Aduh guys, nih yang kita bilang tadi, pakis tadi, ini banyak nih. Tuh, udah siap panen. Yang belum pernah coba sayur ini, Anda bisa merugi di dunia ya, karena rasanya enak tenan. Oke, hujan lagi.
Ibu Mas Nani juga punya terong. Punya terong guys. Nah kemudian Ibu Mas Nani juga punya kates yang jenis lainnya, itu kates jantan. Kates jantan ditanam Ibu Mas Nani begini. Nah, yang diambil tuh bunga-bunganya nih guys, dipanen, dibungkus dengan plastik atau di kedai saja begitu, terus ditimbang. Orang beli ini untuk lalap. Ini wah enak sekali untuk lalap guys. Ini kates jantan. Ibu Mas Nani punya beberapa pohon, sehingga kates jantan salah satu yang ia jual untuk menghasilkan uang guna bertahan hidup. Oke, kita lihat lagi apa lagi yang dia punya. Wah, saya terjebak di daerah padat sayuran nih guys. Sayuran pada menghijau nih guys. Nih, luar biasa guys. Terjebak di antara para sayuran. Enak sekali. Dapat nih. Dia juga punya apa ini? Ini dipanen ujungnya guys. Udah dipanen oleh Ibu Mas Nani. Pucuknya yang muda dipanen, diikat, dijual juga. Itu namanya daun katu. Salah satu setingkat dengan ubi kayu. Tinggi sekali zat besinya. Oke. Selain itu Ibu Mas Nani punya bahan obat-obatan juga. Ini guys. Protowali atau cintawali. Ini merambat nih di pinggir kebunnya. Nih. Protowali atau cintawali. Ini pohon. Merambat begini dia guys. Protowali atau cintawali adalah obat-obatan tradisional. Masuk angin, kurang nafsu makan, orang ambil cintawali, dipecah-pecah begitu, direbus, diminum laksana jamu, tapi dicampur gula merah karena pahitnya luar biasa. Tapi setelah itu badan sehat, tegar, siap tempur kembali. Oke guys, selain itu nih jipang yang merambat. Kalau tadi jipang atau labu untuk sayur diambil cuma ujungnya kayak gini. Nah, yang tadi ujungnya kayak gini yang dipanen. Jadi unji ini yang diambil adalah bunganya. Nah, tuh. Ini pohon unji guys. Unji yang diambil adalah nanti pohon unji itu akan berbunga, bunganya diambil, kemudian itu juga yang dijual. Begitulah perjuangan seorang anggota wanita tani yang tangguh, yaitu Ibu Mas Nani. Dia punya banyak tanaman dengan keterbatasan lahan yang dia punya, namun hobi dia bertanam tetap ia terapkan, sehingga kebun ini menjadi kebun tumpang sari. Yang sudah saya nggak bisa bayangkan. Tumpang sari paling hebat kali, banyak sekali. Nih kangkung nih ada. Tuh. Jadi guys, saya nggak bisa seluruhnya saya paparkan di sini karena terlalu banyak sekali tanaman punya Ibu Mas Nani. Termasuk obat panas dalam juga ada tuh. Nih selasi, punya dia selasi. Selain itu ubi rambat. Wah ini ubi rambat guys. Punya juga ubi rambat. Nih yang diambil umbinya. Nah umbinya diambil guys. Diambil umbinya untuk konsumsi langsung atau bahan olahan. Oke. Salam semangat untuk semua rekan petani di Indonesia, terutama ibu-ibu anggota kelompok wanita tani. Teruslah berjuang, teruslah bekerja, hobilah bertanam tanaman. Dengan keterbatasan lahan atau segala macam, semuanya bisa diatasi. Asalkan diawali dengan niat yang tulus dan kesungguhan seperti Ibu Mas Nani ini. Lihat, saya sampai saya tidak bisa menjelaskan keseluruhan apa-apa saja tanaman yang ada di kebunnya. Itu tadi baru 50%-nya guys yang saya jelaskan. Jadi untuk sebagai bahan inspirasi bagi kita, artinya betapa subur tanah kita. Selagi ada semangat untuk bertanam, maka kita akan menikmati hasilnya. Oke, kita doakan semoga Ibu Mas Nani tetap tangguh, sehat selalu,
dan terus berjuang untuk galang pangan, sayur, buah, kopi, dan apa-apa itu banyak sekali untuk negara kita ini. Walaupun hanya sebagian warga saja yang bisa ia jamin dan tampung dengan hasil perkebunannya. Oke guys, salam rekan-rekan petani, salam satu tani Indonesia, salam tani Nusantara. Kita tetap semangat, kita tetap berjuang di COVID-19 ini. Salam Anjam Petani.